Caligula juga pengen ada patung dia biar bisa disembah sama orang-orang. He went to Syria with his father Germanicus, and they were worshipped as gods. Beberapa prajurit juga disuruh nusuk-nusuk laut kalau ada ombak datang. Kita bahas Kaisar Romawi kuno lagi ya. Terakhir kan kita bahas Kaisar Nero yang kelakuannya aneh banget. Nah, sayangnya Kaisar Romawi yang kelakuannya aneh ini nggak cuma Nero. Ada beberapa yang lain juga. Kayak yang mau gue bahas sekarang, Kaisar Caligula, salah satu kelakuan yang paling aneh itu adalah dia pernah nyuruh anak buahnya buat nyerang laut. Iya, jadi air laut ditusuk-tusuk gitu sama prajuritnya, sama anak buahnya. Ini kan aneh ya. Ya udah, kalau gitu, ayo langsung kita bahas tentang masa pemerintahan Kaisar Caligula di Romawi kuno di Learning by Googling. Jadi Caligula ini sebenarnya bukan nama asli kaisar ini. Itu nama panggilan, nama julukan. Nama aslinya adalah Gaius Caesar Germanicus. Dia lahir tanggal 31 Agustus tahun 12 Masehi. Terus kok jadi dipanggil Caligula? Ini semua berawal pas dia masih umur 3 tahun. Gaius Caesar kecil ini waktu itu dia lagi ikut bokapnya, Jenderal Germanicus Caesar, ikut ke camp latihan tentara Roma. Nah, waktu datang, Gaius Caesar ini didandanin pakai baju prajurit kecil gitu. Kayak bocah lagi cosplay prajurit Roma gitu. Termasuk dia juga pakai sepatu boot yang ukurannya kecil banget. Nah, dari sinilah prajurit-prajurit Roma itu pada manggil Gaius Caesar dengan sebutan Caligula. Caligula sendiri ini artinya emang sepatu kecil. Ya mungkin waktu itu mereka pada gemes ya. Tapi sayangnya, panggilan imut ini jadi nempel dan terus kepake sampai Caligula dewasa. Pas udah dewasa, panggilannya imut, kelakuannya amit. Amit gimana? Jadi, semua berawal sejak dia diangkat jadi Kaisar Roma ketiga di tahun 37 Masehi. Waktu itu umur Caligula itu antara 24 atau 25 tahun. Nah, pas awal-awal diangkat ini, sebenarnya Caligula tuh bener-bener jadi kaisar yang bijak dan baik hati banget. Ini agak-agak mirip Nero ya. Kalau menurut buku The 12 Caesars karya Suconius, waktu awal Caligula jadi kaisar, dia itu langsung ngasih amnesti buat orang-orang yang dihukum oleh kaisar sebelumnya. Selain itu, dia juga banyak nyopot pejabat-pejabat yang korup dan suka menghasut. Dia juga banyak ngasih bonus ke para anggota militer. Terus dia juga ngebantu orang-orang yang sebelumnya dirugiin sama aturan pajak kekaisaran. Gila, ini kan bener-bener baik banget ya. Caligula is supposed to have been absolutely spectacularly generous. He's said on some occasions to have gone up to the first floor of a building in the Forum and actually thrown money, thrown coins at the crowd. Masalahnya, 7 bulan setelah dia diangkat jadi kaisar, Caligula abis itu sakit keras. Untungnya, atau mungkin sayangnya, Caligula bisa selamat dari sakitnya ini. Akhirnya dia sembuh, tapi itu tadi kenapa gue bilang sayangnya. Karena abis dia sembuh, sifatnya langsung berubah total. Caligula berubah jadi penguasa yang kejam dan gila. Kalau menurut William Dunstan, di bukunya yang berjudul Ancient Rome, di situ dia berpendapat ada kemungkinan Caligula ini berubah jadi kejam karena dia ngerasa dirinya udah diracun. Makanya dia jadi insecure sama orang-orang di sekeliling dia. Ini kelihatan dari Caligula yang setelah sembuh, dia jadi doyan ngeksekusi mati para anggota kekaisaran yang dia rasa pengen ngebunuh dia. Dan di sini termasuk keluarganya sendiri. Iya, ngeksekusi orang modal suuzon. Sakit. Terus ada lagi, salah satu kelakuan aneh Caligula yang paling terkenal. Yaitu pas dia ngangkat Incitatus sebagai penasehat kekaisaran. Ini kan kedengarannya nggak ada yang aneh ya. Masalahnya, Incitatus ini dia itu adalah seekor kuda. Kuda kesayangannya Caligula. Bahkan kalau menurut Cassius Dio, salah satu sejarawan Romawi kuno, Incitatus ini juga sempat diangkat jadi pendeta kekaisaran. Nggak cuma penasehat, tapi juga jadi pendeta.
Ini bener-bener definisi pemimpin mah bebas ya. Tapi di luar kelakuannya yang emang aneh ini, ngangkat kuda jadi penasehat kekaisaran, di luar itu sebenarnya ada teori yang mencoba membahas lebih dalam tentang alasan Caligula melakukan hal tersebut. Apa tuh? Jadi ada satu teori yang bilang kalau Caligula ngangkat si kuda ini jadi penasehat, itu sebenarnya buat nyindir kinerja para konsul dan senat waktu itu, yang dia anggap lambat banget, kayak keledai. Makanya Caligula nyindir mereka dengan masukin seekor kuda ke kelompok elit politik. Terus ada juga teori lain yang bilang kalau kuda ini nih sebenarnya nggak pernah beneran ada. Nggak pernah beneran diangkat jadi penasehat kekaisaran. Ini nih cuma perumpamaan dari Caligula buat ngebandingin kinerja orang-orang kekaisaran waktu itu. Wah, kalau lu sendiri gimana? Apa lu percaya kuda ini beneran pernah dimasukin ke lingkungan elit? Apa itu cuma perumpamaan doang? Silakan komen. The senators would have cut off their right arm to be a consul. And here is Caligula. He gives all this to his horse. Terus ini juga sakit sih. Jadi kalau menurut histori, Caligula pernah bikin aturan yang isinya kalau ada pasangan muda yang baru menikah, mempelai wanitanya harus tidur sama Caligula dulu di malam pertama. Aturan apa ini? Ya emang Caligula ini dikenal nafsuan sih. Dia sering bikin pesta party di kediamannya yang endingnya berubah jadi pesta nggak senonoh. Lu ngerti kan maksud gue ini pesta kayak apa ya? Ngerti kan ya? Makanya banyak anggapan kalau di zaman Caligula, istana kekaisaran itu udah berubah jadi rumah bordil. Waduh. Selain di istana, pesta-pesta nggak senonoh ini juga sering dia adain di kapal besar kesayangan dia. Jadi, Caligula ini dia emang punya 2 kapal besar. Dan salah satunya dianggap termasuk yang terbesar dan termewah dalam sejarah kuno. Dan hebatnya, kita bisa tahu keberadaan kapal ini itu nggak cuma dari catatan-catatan sejarah, tapi juga dari kapalnya langsung. Iya, karena kapal ini pernah diangkat dari dasar Danau Nemi di tahun 1930. Tahu dari mana itu kapalnya Caligula? Dari salah satu pipa timah kapalnya yang ada tulisan properti milik Gaius Caesar Augustus Germanicus. Tapi sayangnya kapal ini terus hancur. Hancur hampir nggak ada sisa. Gara-gara kebakar dalam serangan di Perang Dunia II tahun 1944. Emang perang ya. These are massive, massive ships. And not only that, but they were found with these beautiful decoration. They were really kind of decked out with the most luxurious goods of the time. Ya segitu aja lah ya kita bahas kecabulan Caligula. Gak usah terlalu detail lah, bahaya. Nah, Caligula ini walaupun dia udah jadi kaisar Romawi, ternyata dia tetap belum puas. Dia pengennya nggak cuma jadi kaisar, nggak cuma jadi raja. Dia juga pengen jadi dewa. Aduh. Ini orang kenapa ya? Dan ya udah, akhirnya dari situ dia ngeklaim kalau dirinya ini adalah dewa dan patut disembah. Caligula juga jadi suka berpakaian kayak dewa. Dan mulai tuh, dari situ dia nyuruh orang-orang buat bungkuk kalau dia lagi lewat. Bahkan lebih bagus kalau mereka sampai nyium kaki. Nggak puas sampai situ, Caligula juga pengen ada patung dia biar bisa disembah sama orang-orang. Dan ya udah, akhirnya Caligula nyuruh bawahannya buat ngeganti semua patung yang ada di kuil-kuil jadi patung diri dia yang berbalut emas. Bahkan ada satu kuil yang di dalamnya itu ada patung dewa Jupiter yang gede banget. Nah, Caligula ini pengen menggal kepala dewa Jupiternya dan diganti sama patung kepala dia. Ini kenapa sih ini orang ya? Oh iya, kali aja ada yang belum tahu. Dewa Jupiter ini dia adalah versi mitologi Romawinya dewa Zeus. Kalau di mitologi Romawi namanya dewa Jupiter, kalau di mitologi Yunani namanya dewa Zeus. Nggak puas sampai dimenggal patung besar dewa Jupiter, Caligula abis itu juga pengen ngalahin dewa Neptunus. Ngalahin dewa laut. Gimana caranya? Kalau menurut Atlas Obscura, di hari pas Caligula pengen ngalahin dewa Neptunus, yang dia lakukan adalah nyuruh semua pasukannya berangkat ke Selat Inggris.
Habis itu, di sana, semua pasukannya ini disuruh nembakin panah ke laut. Aduh, sorry, gue ngebayanginnya geli banget, anjir, gila. Selain itu, beberapa prajurit juga disuruh nusuk-nusuk laut kalau ada ombak datang. Caligula percaya cara-cara itu bakal nyakitin dewa Neptunus. Ya, sebenarnya enggak sih. Menurut gua, satu-satunya yang tersakiti di sini adalah logika kita. Nusuk air, dewa laut jadi kesakitan. Oke. Moment in Caligula's life, he went to Syria with his father Germanicus, and they were worshipped as gods. And I think there is a way that that stayed with him into his adulthood. Nah, dengan kelakuan-kelakuan yang kejam dan aneh-aneh ini, ya wajar dong kalau petinggi kekaisaran pada muak sama Caligula. Dan emang itulah yang terjadi. Para petinggi mulai bikin rencana buat ngejatohin Caligula. Nah lo. Akhirnya, kalau menurut Britannica, di tanggal 24 Januari tahun 41 Masehi, akhirnya Caligula dibunuh. Waktu dia lagi jalan dari teater ke istananya, dia langsung ditusuk sama pengawal-pengawalnya. Dipercaya yang nusuk pertama adalah Cassius Serea. Dari situ langsung pengawal lainnya ikutan pada nusuk. Dan total ada 30 luka tusuk di seluruh badan Caligula. Habis itu, istri dan anaknya Caligula yang masih bayi juga ikut dibunuh. Dan ya udah, berakhirlah era kepemimpinan Caligula yang penuh kegilaan. Dari tahun 37 Masehi sampai 41 Masehi. Dia habis itu diganti sama pamannya, Claudius. Pada ingat kan ya Claudius? Kaisar Roma yang akhirnya mati setelah diracun istrinya sendiri. Terus dia digantiin sama anak istrinya yang bernama Nero. The Praetorian Guard searched the palace for the rest of Caligula's family. When they find his wife, they put her to the sword. And his baby daughter, Drusilla, her head is bashed against the wall. Terakhir, dari cerita-cerita dan literatur tentang Caligula, kayak buku The 12 Caesars ini, dari sini akhirnya sejarawan berteori kalau kegilaan Caligula ini muncul gara-gara penyakit epilepsi yang dia derita selama ini. Teori ini juga didukung sama beberapa kisah yang bilang kalau Caligula ini suka ngomong sendiri di malam hari. Apa hubungannya? Hubungannya karena orang Romawi kuno percaya kalau epilepsi ini disebabkan oleh pengaruh bulan. Jadi, pas beberapa kali kedengeran kalau Caligula ini lagi ngomong sendiri, itu dipercaya dia lagi memohon ke bulan biar penyakit epilepsinya disembuhin. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah semua kelakuan aneh dia ini karena pengaruh penyakit atau karena emang orangnya gila aja? Silakan komen. But he has redefined the role of emperor. His incredible appetite for both pleasure and bloodshed will be imitated by later emperors, drunk on imperial power, and Rome will never be the same. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang kelakuan-kelakuan gila Kaisar Caligula. Habis ini mau bahas kaisar siapa lagi? Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.